kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang menggambarkan data, yaitu ukuran angka. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Amalia Maulaningrum, ada Isnu Aji Widiarto, dan saya sendiri Rizky Nurfian, lalu Muhammad Iqbal Tawakal, dan Kurniasih Setia Anindita. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada rata-rata hitung atau aritmatika min. Min merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Min disimbolkan dengan X. Pertama ada min sampel. X bar sama dengan sigma X dibagi N. X bar sama dengan sampel rata-ratanya. Dibaca X bar. N yaitu nilai bilangan atau jumlah banyaknya sampel. Yang kedua ada min populasi. Mu sama dengan sigma X dibagi N. Mu yaitu representasi populasi atau dibaca dengan nu atau nu. X mewakili nilai tertentu. N yaitu nilai bilangan atau jumlah banyaknya sampel populasi. Sigma X adalah jumlah dari nilai X dalam populasi. Contohnya ada di slide berikutnya. Next. Contoh min tunggal dan kelompok populasi. Yang pertama min tunggal. Contoh soalnya hitung min dari data berikut ini. Datanya ada 2, 3, 3, 4. Diketahui X1 itu yang 2 yang pertama, X2 yang 3 yang pertama, X3 yang kedua, dan X4 4. N-nya ada 4 karena bilangnya ada 4. Yang ditanya itu X bar. Jawab rumus X bar itu seperti tadi, sigma X dibagi dengan N. Sigma X-nya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 atau jumlah keseluruhannya. Dibagi dengan jumlah bilangan yang tadi yaitu ada 4. Sama dengan 12 dibagi 4 yaitu min-nya jadinya 3. Yang kedua ada min populasi. Saya terjemahkan saja. Sankam sedang mempelajari jumlah menit yang digunakan setiap bulan oleh klien dalam merencana tarif telepon seluler tertentu. Sampel acak dari 12 klien menunjukkan jumlah menit berikut yang digunakan bulan lalu. Sampel acaknya yaitu ada 90, 77, 94, dan seterusnya sampai 83. Dan yang ditanyakan itu berapa menit rata-rata aritmatika yang digunakan. Rumus sampel min yaitu jumlah semua nilai dalam sampel dibagi dengan jumlah nilai dalam sampel. Min populasi dilambangkan dengan X bar, yaitu sigma X dibagi dengan N. Sigma X yaitu jumlah dari keseluruhan, yaitu dari 90 ditambah 77 ditambah sampai 83. Dibagi dengan N-nya itu jumlah bilangannya ada 12. Sehingga sama dengan 1170 itu jumlah dari keseluruhan, dibagi dengan 12. Jadinya X bar-nya itu 97,5. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Amalia Maulaningrum. Sebentar Mas, sebelum ke presenter sebelumnya, karena tadi di sini disebutkan min dan populasi, ya kan? Kok min dan populasi? Disebutkan di sini min sampel dan min populasi, kan? Nah, kenapa itu harus dibedakan? Maksudnya, kenapa di sini itu disinggung terkait min populasi dan min sampel? Toh pada kenyataannya rumusnya pun sama, cara menghitungnya sama, itu kan? Nah, kenapa Mas? Coba. Jadi semua penjelasan terkait dengan menghitung min itu sudah sangat bagus sekali. Cuman masih ada penekanan terkait dengan bahwa di sini ada populasi dan ada sampel, itu perlu ada. Nah, itu kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa ada min sampel dan ada min populasi? Karena itu dibedakan ya Pak. Kalau min sampel itu yang diambil dari dari populasi, tapi tidak secara menyeluruh Pak. Sedangkan kalau min populasi itu diambil dari seluruh populasi.
Itu Pak, kurang lebih. Ya, benar. Kemudian gini Mas, populasi itu semua datanya, semua data yang ada diambil semua menjadi populasi. Kemudian ada sampel. Kan? Jika teman-teman lihat tadi, dibedakan kan, bahwa kalau sampel itu pakai X bar. X bar sama dengan sigma X dibagi N kecil, ya kan? Tapi kalau min populasi, itu dia pakai mu. Mu sama dengan sigma X dibagi N besar. Gitu kan? Nah, dan seterusnya berarti ketika nanti teman-teman membaca literatur manapun di statistik, nanti ekonometrika, suatu saat teman-teman ketemu dengan rumus dan itu mu, berarti teman-teman ingat bahwa kalau dia mu berarti dia min populasi. Kalau dia X bar berarti yang digunakan datanya ini adalah data sampel. Itu kan. Satu itu. Kedua, kenapa sih populasi dan sampel ini akan terus dibahas? Karena sudah jelas bahwa bahwa kita dalam kenyataannya, di dalam kehidupan nyatanya, itu akan sangat mustahil mengambil data populasi. Gitu. Satu, mahal harganya. Dua, kita nggak ada waktu. Mahal harganya itu bukan berarti kita membeli harganya mahal, enggak. Maksudnya biaya yang keluarkan itu tinggi untuk mendapatkan data populasi. Kemudian misalkan, saya tanya, misalkan kita mau ambil air, misalkan kita mau ngukur itu apa namanya, isi air di dalam botol aqua itu kan 600 mili, gitu kan. Kalau kita mau mengetahui apakah memang benar-benar air yang ada di dalam botol aqua tanggung itu adalah 600 mili, itu apakah kita harus mengukur semua isi air dalam botol aqua sebelum diedarkan? Karena kan itu yang isi robot tuh, cur gitu kan. Nah, kan robot tetap ada kesalahan. Nah, keakuratan dari robot itu, apakah benar-benar mengisi air sebanyak 600 mili? Itu bagaimana cara kita mengetahuinya? Apakah setiap kali apa namanya udah diisi terus diinspeksi sama manusia diukur dengan itu akan sangat lama sekali kan? Ya enggak? Nah, solusinya adalah dengan menggunakan sampel. Jadi misalkan produksinya itu berpuluhan ribu, setelah itu diambillah 1.000 atau 2.000, diukur, setelah itu oh ternyata rata-ratanya adalah misalkan 599, berapa mililiter mililiter ya, gitu kan. Berarti ya nggak apa-apa, masih ada toleransinya ya kan, sangat mendekati dengan 600 mililiter. Nah, kemudian apa namanya, kalau misalkan contoh saya tadi itu kan saya menggunakan data sampel, tapi kesimpulan saya itu berlaku untuk semua datanya. Jadi ketika saya bilang, oke, ini rata-ratanya itu adalah 599, sekian, yang mana itu sangat mendekati 600 mili, berarti ini layak edar. Padahal yang tak ambil itu cuma 2.000 botol. Sedangkan produksinya itu ratusan ribu. Nah, yang 2.000 botol ini hasilnya rata-ratanya mewakili semua itu. Makanya kalau kita nggak hati-hati dalam mengambil sampel, terkadang sampel kita itu tidak bisa mewakili dengan baik populasi secara keseluruhan. Nah, itulah kenapa kita terus-terusan menyinggung antara sampel dan populasi, agar kita selalu diingatkan
bahwa di dalam kita melakukan pengukuran, penelitian, dan lain sebagainya, seringkali kita menggunakan sampel. Dan ketika kita menggunakan sampel, ada tata caranya yang harus kita ikuti, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, yang mana kesimpulannya nanti itu akan berlaku juga untuk data populasi yang lain. Oke. Jadi, misalkan teman-teman gini, teman-teman, saya ambil sampel nih mahasiswa UMP, saya ambil sampel yang saya nggak suka orangnya gitu kan, misalkan, terus saya kesimpulkan nih, mahasiswa UMP itu ngeselin semua gitu kan. Apakah teman-teman terima? Kan nggak terima, teman-teman kan mahasiswa UMP gitu kan. Saya bilang begitu nggak terima, terus pasti kalian bilang, lah siapa yang ditanyain gitu, siapa yang dijadikan contoh kayak gitu kan. Nah begitulah prosesnya kan. Ambil sampel itu kayak gitu. Jadi kalau saya ngambil sampelnya enak saya saja, saya ambil cuman yang misalkan saya pengen tahu mahasiswa UMP kayak gimana, saya ambil yang nggak suka aja biar saya bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa UMP itu ngeselin gitu kan. Padahal enggak, kenyataannya mahasiswa UMP itu asik gitu kan. Cuman yang sampel yang saya kumpulkan itu bukan yang asik-asik gitu. Oke, next. Silakan dilanjutkan. Halo Mbak, suaranya nggak terdengar Mbak. Bisa terdengar nggak, Pak? Ya Mbak, bisa Mbak. Yang kemudian adalah median. Median adalah titik tengah nilai setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Usia untuk sampel 5 mahasiswa adalah 21, 25, 19, 20, dan 22. Mengatur data dalam urutan menaik memberikan 19, 20, 21, 22, dan 25. Jadi mediannya adalah 21. Tinggi 4 pemain bola basket dalam inci adalah 76, 73, 80, dan 75. Mengatur data dalam urutan menaik memberikan 73, 75, 76, dan 80. Jadi mediannya adalah 75,5. Untuk rumusnya yaitu median sama dengan N plus 1 per 2. N-nya adalah banyaknya pengamatan. Misalnya kita punya kumpulan data sebagai berikut. 5, 7, 10, 13, 20, dan 22. Banyaknya data adalah 6. Dengan demikian, median terletak pada urutan ke N plus 1 per 2, yaitu 6 plus 1 dibagi 2, yaitu 3,5. Berarti median terletak di tengah data urutan ketiga, yaitu 10, dan keempat 13. Dengan demikian, nilai mediannya adalah 10 ditambah 13 per 2, yaitu 11,5. Jika jumlah datanya genap, maka perhitungannya menggunakan rata-rata. Mbak, sebentar Mbak, yang median tadi itu. Berarti median itu sebenarnya apa Mbak? Kalau bisa kita bilang median itu adalah? Nilai tengah, Pak. Oke, nilai tengah. Yang dimaksud dengan nilai tengah itu nilainya atau lokasinya? Lokasinya. Oke, lokasinya. Berarti kalau misalkan datanya ganjil, ya kan, misalkan ini 5, berarti titik tengahnya kan ada ya, kan lokasi yang ada benar-benar di tengah kan ada. Berarti lokasinya ke 3 kan? Iya, Pak. Oke. Rumusnya dengan N plus 1 dibagi 2 kan. N plus 1 itu misalkan ini 5 jumlahnya 5 kan, 5 plus 1 6 bagi 2 3. Nah kalau genap gimana Mbak? Mungkin kita ngambil setengah gitu ya Pak. Ya. Itu kan ada contohnya yang 73, 75, 76,80. Mediannya 75,5. Ya itu diapain dari
Kalau tiba-tiba 75,5 kan siapa tahu ada yang belum paham gitu loh, Mbak. Itu diapain? 75,5 itu asalnya dari mana? Kalau yang ganjil kan jelas itu 19, 20, 21, 22, 25. Paling tengah kan 21. Nah, kalau yang genap ini, yang tengah mediannya 75,5. Nah, 75,5 itu dari apa ini? Plus 1 per 2 berarti ini Halo? Maaf teman-teman, tadi saya terpental keluar. Sudah dijelaskan belum tadi itu? jadi 75 ditambah 76 dibagi 2, Pak. Oke, baik Mbak. Jadi kalau misalkan datanya itu jumlahnya genap, misalkan nih, ini ada 4, gitu kan. 4 itu berarti kan 4 plus 1, 5, 5 bagi 2, berarti 2,5. Gitu kan. Nah, terus kalau 2,5 berarti gimana? Kalau kita memiliki hasilnya itu desimal 2,5 gitu, maka data kedua dan data ketiga dijumlahkan dibagi 2. Misalkan data kita adalah 10 jumlahnya. Berarti 10 plus 1 dibagi 2. Jawabannya adalah 5,5. Berarti data yang kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Itu menjadi mediannya. Itu ya. Oke, silakan lanjutkan, Mbak. Yang berikutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering terjadi atau muncul. Rumusnya yaitu MO sama dengan LMO plus D1 per D1 plus 2I. Keterangannya adalah MO adalah modus, LMO adalah tepi bawah kelas di mana modus berada, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas tepat di bawahnya, D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas tepat di atasnya, I adalah interval. Suatu data disebut unimodal apabila hanya memiliki satu nilai modus. Berikut contohnya. 75, 60, 55, 70, 50, 60, 65, 60, 52, 60, 85, 65, 75, 40, 80, 45, dan 90. Dari data tersebut diperoleh nilai modus yakni 60 karena merupakan angka yang paling sering muncul. Data tersebut hanya memiliki satu nilai modus yakni 60 sehingga disebut distribusi unimodal. Dari contoh di bawah ini, nilai modusnya adalah 9 karena di angka 9 ini terdapat 3 bola yang artinya yang sering muncul. Sedangkan contoh yang di sampingnya tidak ada modus karena semua angka bolanya sama yaitu 1. Oke, Mbak. Saya ingatkan lagi ya. Rumus di sini, di atas ini rumus modus untuk apa, Mbak? Modus untuk apakah
jika kita milik, nah ini kan contoh kamu kan memberikan data angka di bawah ini. Apakah jika kita memiliki data seperti ini, apakah kita perlu menghitung dengan rumus kayak gini? Pertanyaannya. Izin menjawab itu untuk menghitung Pak, modus yang datanya berkelompok. Oke, berarti rumus ini hanya digunakan ketika datanya sudah dikelompokkan. Misalkan data yang dikelompokkan itu yang kemarin kita bilang nilai 60 sampai 70 sampai 69 berapa? Berapa mahasiswa? Nilai 70 sampai 79 berapa mahasiswa? Nilai 80 sampai 89 berapa mahasiswa? Nilai 90 sampai 99 berapa mahasiswa? Misalkan begitu. Nah, kalau datanya sudah dikelompokkan seperti itu, kita menggunakan rumus ini. Gitu kan? Tapi kalau datanya masih data tunggal semacam ini yang belum dikelompokkan, ya sudah kita tinggal hitung saja. Kalau di sini itu 60 karena 60-nya muncul 1, 2, 3, 4 kali, sedangkan yang lainnya itu kurang dari 4 kali, maka modusnya adalah 60. Intinya modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau terjadi. Gitu. Contohnya yang di sini modusnya 9 karena 9 itu muncul 3 kali, sedangkan data yang lain tidak ada yang muncul lebih dari 2 kali, gitu kan. Jadi modusnya adalah 9. Terus kemudian misalkan bisa nggak kemungkinan kalau data yang muncul paling banyak itu, misalkan ya ini kalau misalkan ini 64 kali, tapi yang 70 juga 4 kali. Mungkin nggak kayak gitu? Data yang paling banyak muncul itu ternyata itu nggak cuma 1, tapi 2. Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, kalau bisa itu disebut apa itu kalau kayak gitu? Bimodal modus kalau nggak salah, Pak ya? Oke, disebut bimodal atau bimodus atau binomial modal itu boleh, atau binomial modus. Pokoknya intinya bimodal. Lihat ini, data tersebut hanya memiliki satu nilai modus yakni 60 sehingga disebut distribusi unimodal. Kalau punya satu nilai itu disebut unimodal. Kalau dia punya dua modus berarti dia bimodal atau lebih, 2 atau lebih ya. Oke. Nah, itulah salah satu kelemahannya modus. Kalau rata-rata kan pasti satu nilai. Kalau median itu pasti juga satu nilai. Tapi kalau modus itu nggak bisa kita pastiin bahwa dia akan hanya punya satu nilai. Bisa jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Makanya modus itu jarang digunakan untuk mengukur mengukur sentral lokasi dari sebuah data. Nah, saya kayaknya sudah pernah bilang sebelumnya bahwa kalau rata-rata, median, modus, ini kan karakteristik dari sebuah kumpulan data kan. Kalau kumpulan data itu karakteristiknya itu apa? Kita bisa lihat dari rata-rata. Teman-teman kalau misalkan teman-teman ditanya nih harga baju atau apa kan? Harga sampel di Sunmore UMP itu berapaan sih gitu kan? Sampel itu apa ya? Itu kan. Terus teman kalian akan bilang 5.000-an. 5.000-an. Nah, 5.000 itu apakah kan yang dagang sampel di situ mungkin ada 10 misalkan. Ada 10 pedagang. Nah, terus kemudian apa 5.000 itu semuanya harganya 5.000 ataukah ketika teman kalian ditanya kayak gitu dia hanya mengambil
kisaran harganya aja. Kira-kira kan mereka hanya, teman kalian kan hanya mengambil kisaran. Kalau kamu juga ditanya harga sampel di Sunmore itu berapaan gitu kan, kalian juga mengambil kisaran aja kan. Nah, kisaran itu kan bisa diambil dari rata-rata harga atau bisa diambil dari ketika kalian jalan. Kalian lebih banyak lihat harga berapaan nih sehingga kalian menyimpulkan bahwa itu rata-ratanya. Berarti kalau ya kalian jalan sambil melihat harganya banyak kan berapaan ya, itu berarti apa itu? Modus kan? Ya enggak? Berarti insting kita sebagai manusia itu ketika menyimpulkan sebuah kumpulan data begitu, ya kan? Kumpulan informasi yang sekilas gitu, insting kita menggunakan modus. Mana sih yang paling banyak keluar gitu kan? Gitu kan. Dari situ kita menyimpulkan cuman gini misalkan gitu. Gitu. Nah, karakteristik yang bisa dihitung dari sebuah data itu kalau datanya populasi kita sebut sebagai parameter. Gitu kan. Tapi kalau datanya itu karakteristiknya itu diambil dari data sampel, maka kita sebut sebagai statistik. Jadi nanti kalau saya gunakan kata-kata parameter dan statistik, teman-teman apa namanya, saya mau nggak bingung gitu. Jadi kalau parameter itu karakteristik populasi yang bisa dihitung, kalau statistik itu karakteristik sampel yang bisa dihitung. Oke, silahkan lagi Mbak, lanjut lagi. Kemudian untuk posisi relatif min, median, dan modus. Di sini ada grafik dengan nilainya sama, yaitu median 20, min 20, dan modus 20. Jadi untuk posisi relatifnya, modus sama dengan median sama dengan min. Kemudian yang kedua, di sini grafiknya ada modus dengan nilai 300, median 500, dan min 700. Jadi untuk posisi relatifnya, modus kurang dari median, kurang dari min. Kemudian di sini di grafik ketiga, ada min dengan nilai 2.600, median 2.800, kemudian modus 3.000. Jadi untuk posisi relatif pembacaannya modus lebih dari median, median lebih dari min. Berarti kesimpulannya gimana, Mbak? Bahwa Kesimpulannya bahwa jika nilainya sama, mungkin pembacaan posisi relatifnya menggunakan sama dengan, tetapi ketika nilainya lebih kecil atau lebih besar menggunakan tanda seperti itu. Oke, Mbak, misalkan gini, saya misalkan gini, kenapa ini teman-teman kelompok yang maksudnya teman-teman dari kelompok 2 yang lain apa boleh membantu ya, karena ini penting dan maksudnya ini nggak harus Mbak Amalia saja yang harus menjawab. Jadi kenapa ini menggunakan gambar penjelasannya? Apa yang bisa ditarik kesimpulan tentang gambar itu? Gitu kan. Terus kemudian kan ini ada 3 pengukuran, min, median, modus. Semuanya mengukur terkait dengan sentral lokasi dari sebuah data. Nah, gitu kan. Nah, dari 3 pengukuran ini berarti kan bisa dibandingkan nih. Mana yang lebih baik dibandingkan yang lain atau yang superior lah atau yang paling baik di antara 3 itu, gitu kan. Yang pertama dulu, kenapa ini disajikan gambar dan apa hal yang bisa ditarik terkait dengan kesimpulan gambar ini?
dari kelompok 2. Silakan yang lain boleh membantu. Izin menjawab, kenapa dijadikan gambar, karena biar lebih mudah dalam penggambarannya, Pak. Seperti contohnya yang disebut zero skewness itu modus, median, sama min itu sama dengan. Ya. Jadi Bentuknya, wujudnya, gambarnya gimana itu? Bentuknya kalau teman-teman lihat itu. Bentuknya itu yang di tengah itu tinggi sendiri, sedangkan yang ke pinggirnya itu menurun gitu, Pak. Oke, kayak candi ya, kita bisa bilang kayak candi. Atau ketika ini kita di tiap batang ini kita kasih titik tengahnya, kemudian kita sambungkan dengan garis, kan bentuknya kayak gunung simetris gitu kan. Iya enggak? Iya, Pak. Oke. Makanya ini di atas disebut sebagai simetris. Simetrik gitu kan. Karena kalau simetris dia simetris itu kalau sebuah data di mana ketika dia diplotkan distribusinya, ini namanya kurva distribusi ya. Kurva distribusi dari sebuah data. Teman-teman tahu nggak maksudnya asalnya kenapa bisa dapat ini, paham nggak? Ada yang bisa sebelum saya jelaskan lebih jauh ya? Jadi misalkan nih, ini loh, kurva distribusi itu selalu X itu adalah datanya. Y-nya ini adalah kemunculannya atau frekuensi. Gitu kan. Teman-teman coba fokus pada gambar yang paling kiri atas. X itu adalah datanya. Y-nya ini adalah frekuensi atau kemunculan data yang paling sering. Nah, yang X ini adalah tahun kan. Nah, mungkin ini bisa tahun mobil, bisa tahun usia seseorang, bisa apapun lah, ada usianya, usia mobil, usia manusia, usia gedung, usia apapun lah. Nah, caranya adalah setelah itu kan teman-teman gini kan ada nomornya kan, misalkan usia di sini ada 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, misalkan diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, yang usia 20 itu berapa orang sih? Nah, berarti kalau berapa orang, berarti kan saya bilang kemunculannya berapa kali gitu kan. Atau frekuensi, oh yang usia 20 itu muncul 5 kali. Kemudian yang usia 22 itu berapa kali sih? Oh, yang usia 22 itu muncul 8 kali. Yang usia 24 itu berapa kali sih? Oh, yang usia 24 muncul 10 kali. Yang 26 berapa? 26 adalah 12 kali. Kemudian dan seterusnya sampai terakhir ini, gitu kan. Jadi teman-teman kayak itu udah diplot aja, dipetakan saja. Jadi ukurannya apa, datanya, kemudian diukur kemunculannya berapa kali. Gitu. Nah, kalau data, sebuah kumpulan data itu, baik sampel atau populasi, ketika diplotkan seperti ini, itu bentuknya lonceng, gitu kan, yang simetris, maka kesimpulannya adalah min, median, dan modusnya itu sama. Paham ya? Tapi kalau sebuah data ketika diplotkan, itu modus, median, dan data ketika diplotkan itu bentuknya ternyata nggak simetris, puncaknya itu miring kayak gini, gitu kan? Puncaknya miring kayak gini, maka kita bisa bilang antara min, median, dan modusnya itu berbeda, gitu kan? Kalau dia miring ke kanan dari perspektif gambar ya, kalau yang digambar di tengah ini kan kalau kita menghadap sama dengan gambar, berarti kan dia miringnya ke kanan, ya kan? Kalau dia miring ke kanan, maka modus itu lebih kecil daripada median, median lebih kecil daripada min, gitu kan? Kalau
dia miringnya ke kiri, maka modus itu lebih besar daripada median, dan median itu lebih besar daripada min. Itu. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih baik kita gunakan? Pertanyaannya begitu. Mana yang lebih baik kita gunakan? Menurut saya yang min yang paling besar, Pak. Maksudnya di antara misalnya gini, bukan. Maksudnya di antara pengukuran lokasi ini kan ada min, median, ada modus. Apakah di tiap oke lah kita kalau menggunakan software ini kita bisa hitung semua min, median, modus. Tapi mana yang lebih mewakili lokasi, sentral lokasi dari sebuah data? Mana yang mewakili benar-benar merepresentasikan tengah-tengahnya data itu loh. Gitu. Mana? Apakah min, median, modus? Ataukah di saat-saat tertentu itu min lebih baik digunakan, di saat tertentu median itu lebih baik digunakan? Mana? Atau modus? Nanti saya kasih contoh. Sebentar ya. Ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih nilai A. Saya bebaskan langsung dapat nilai A. Tapi dengan penjelasan yang logis ya, tapi ya. Izin menjawab, Pak. Iya, langsung. Tapi mungkin maaf kalau salah. Oke, silakan, Mbak. Mungkin kalau menurut saya untuk nilai tertentu, jadi seperti ini kan contohnya di positif ini, modus itu lebih kecil dari median. Ya. Kemudian, nah yang ini nilai min lebih besar dari median. Min lebih kecil dari median, kemudian median lebih kecil dari modus. Iya. Terus berarti, ya memang saat-saat tertentu kan berbeda. Nah, mana yang terbaik dan kenapa itu yang terbaik? Harus lengkap penjelasannya. Berarti yang terbaik mungkin menggunakan metode hitung. Coba saya jelaskan gini aja. Mbak, saya izin itu ya menghentikan share screen ya. Saya mau bentar. Oke, saya izin ya Mbak ya. Nanti kamu share screen lagi bentar. Terlihat ya? Halo? Masih putih, Pak. Oh ya, terlihat kita. Saya memang ini mau whiteboard. Misalkan begini.
Misalkan saya punya data ini hasil nilai ujian mahasiswa. Ujian apa ya? Ujian statistik mahasiswa. Nilainya itu hasilnya begini. 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 3, 3. Sekarang kalau saya tanya sama teman-teman, ini ada berapa data ini? 10 ya, 10 mahasiswa. Kalau saya tanya, kalau data mahasiswa kayak begini, nilai mahasiswanya itu kayak gini. Kalau kalian ditanyain teman-teman di kelas lain, gitu kan, nilai statistiknya gimana di kelas ini? Kalian akan jawab bagus atau buruk? Ayo. Bagus mungkin. Bagus. Karena Nilai paling sering keluarnya 8. Oke. Berarti karena kan rata-rata dapat 8, 9. Kalian pasti akan bilang berapa nilai statistik di kelas ini gitu kan? Ya paling dapat 8-an lah gitu. Kayak gitu kan. Nah, berarti saya bisa katakan bahwa ini itu modusnya itu adalah 8 gitu kan. Mediannya berapa mediannya? 8. Mediannya 1, 2, ini kan jumlahnya 10, berarti yang ke-5 dan ke-6 ditambah harus dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dibagi 2, 8 lagi. Kemudian rata-ratanya adalah ditambahin ini 9 plus 9 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 7 plus 7 plus 3 plus 3. Barulah dibagi berapa? 10 kan? Sama dengan 9 plus 9 berapa? 18 kan? Ditambah 8 kali 4 berapa? 64 ya? 32 ya? 32 plus 7 kali 2, 14 plus 6. 3 kali 2, 6. Bagi 10. Sama dengan berapa? 20. Kan? 70, Pak. 70 ya? Bagi 10. Sama dengan 7. Nah, ini kalau rata-rata. Nah, pertanyaan saya, ketika hasilnya kayak gini, apakah teman-teman akan bilang bahwa ketika ditanya nilainya statistik di kelas ini itu berapa sih? Gitu kan. Apa kalian bilang tujuan lah gitu? Kemungkinan teman-teman akan bilang kayak gitu enggak? Enggak kan? Tadi aja bilang 8 kan? Bagus karena rata-rata 8. Gitu kan? Nggak mungkin kita akan bilang 7. Ternyata setelah dihitung rata-ratanya 7. Gitu kan. Nah, dari sini kesimpulannya apa coba? Kalau kurva ini saya gambar, ini akan miring misalkan. Misalkan ini nilai 2, 4, 6, 8, 10 gitu kan. Terus ini frekuensinya kan. Ini frekuensinya juga saya kasih 2, 4, 6, 8, 10 gitu kan. Ini frekuensinya ya, F-nya. Ini adalah X-nya. Ini Y. Kan? Berarti yang nilainya 9 kan di sini. Ada berapa tuh?
Udah? Biar nilainya 9 ada 2. 2. Ini. Sini kan ya. Yang nilainya 8 ada 4. Berarti kan di sini. Yang nilainya 7 ada 2 juga. Di sini. Yang nilainya 3 ada 2. Ini kalau saya tarik garis, maka bentuknya akan kayak gini. Miring nggak? Padahal tadi kalau yang itu adalah dia lonceng. Semacam ini. Tapi ini bentuknya begini. Berarti dia miring ke kanan. Ya kan? Gitu. Nah, berarti kesimpulannya adalah bahwa kalau data kalian itu tidak simetris ketika digambarkan begitu, itu disebut, kalau dia simetris disebut data kalian itu terdistribusi normal. Tapi kalau nggak simetris itu data kalian tidak terdistribusi normal. Jadi ketika distribusi data kalian itu menceng ke kanan maupun ke kiri, maka menggunakan min itu bukan hal yang tepat. Bukan hal yang paling tepat lah paling enggak. Tapi kita lebih baik menggunakan median. Itu. Kenapa saya nggak menyarankan modus? Karena seperti yang saya bilang tadi, modus itu seringkali memberikan 2 nilai, jadi itu modus seringkali nggak dipakai. Nah, ini sekarang tinggal min atau median aja, tinggal rata-rata atau median saja. Jadi kalau kita gunakan rata-rata itu akan baik, akan optimal ketika datanya itu simetris. Tapi kita akan tidak optimal menggunakan rata-rata ketika datanya itu jika didistribusikan itu ternyata menceng, gitu loh. Kayak yang saya gambarkan ini. Itu saja. Oke. Itu ya. Paham maksudnya ya? Oke, silahkan lanjut lagi. Saya kurniasi izin melanjutkan ya, Pak. Silahkan, Mbak. Kemudian ada geometris min. Geometris min berguna dalam ukuran laju perubahan variabel dari waktu ke waktu. Rumusnya, GM sama dengan akar kuadrat N X1 dikali X2 dan seterusnya sampai Xn. Geometris min juga berguna dalam menemukan perubahan rata-rata, persentase, rasio, indeks, atau tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu. Memiliki aplikasi yang luas dalam bisnis dan ekonomi karena kita sering tertarik untuk menemukan persentase perubahan dalam penjualan, gaji, atau angka ekonomi, seperti PDB yang digabungkan atau dibangun satu sama lain. Rata-rata geometrik akan selalu lebih kecil atau sama dengan rata-rata aritmetika. Di sini ada contoh. Diketahui data suku bunga tabungan beberapa bank adalah 6,75, 5,75, 6,50, 6,25, 6,25, 6,10, 5,75, 5,90, 6,85, dan 5,60. Rata-rata ukur geometriknya yaitu GM, akar pangkat 10, N ini jumlah bilangan dari data tersebut. 6,75 dikali 5,75 dan seterusnya sampai 5,60 memiliki hasil 7075, 7056,11 akar pangkat 10, hasilnya 6,095. Kemudian ada
ukuran dispersi. Ukuran lokasi seperti min atau median hanya menggambarkan pusat data. Itu berharga dari sudut pandang itu. Tetapi itu tidak memberitahu kita apapun tentang sebaran dari datanya. Misalnya, jika pemandu alam Anda memberitahu Anda bahwa sungai di depan rata-rata memiliki kedalaman 3 kaki, apakah Anda ingin menyeberang dengan berjalan kaki tanpa informasi tambahan? Mungkin tidak. Anda ingin tahu sesuatu tentang variasi kedalaman. Alasan kedua, untuk mempelajari dispersi dalam sekumpulan data adalah untuk membandingkan penyebaran dalam 2 atau lebih distribusi. Kemudian ada rumus jarak atau range sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Deviasi, rumusnya MD sama dengan sigma mutlak X dikurangi X bar per N. Kemudian ada varian dan deviasi standar. Rumusnya S2 sama dengan sigma N sama dengan 1 XI dikurangi X bar pangkat 2 per N. Oke Mbak, itu yang paling bawah rumus apa itu? Rumus varian dan deviasi standar. Rumus varian dan deviasi standar itu beda, Mbak. Oh iya. Ini adalah rumus varian. Oke. Kalau deviasi standar itu tinggal rumus ini diakarkan. Ada akarnya gitu. Nah, sekarang penjelasan logikanya aja ya. Teman-teman nih, kan ada pertanyaan. Misalnya jika pemandu alam Anda memberitahu Anda bahwa sungai di depan rata-rata memiliki kedalaman 3 kaki. Atau jangan pakai 3 kaki. Jika sungai itu memiliki kedalaman misalkan 1 meter. Rata-rata 1 meter. Terus apakah teman-teman mau menyeberang sungai itu? Gitu kan. Ketika sungai Serayu lah. Di Serayu itu kedalamannya itu 1 meter 1,5 meter lah, 1,5 meter, gitu kan, rata-rata. Nah, apakah terus kalian berani nyebrang di situ tanpa ada tambahan informasi? Ternyata agak ke tengah itu kedalamannya 3 meter. Ternyata kalau kita hitung dispersinya, jarak range-nya nilai terbesar dan nilai terkecil, ternyata kedalaman yang paling paling dalam itu adalah 5 meter. Yang nggak paling dalam atau paling cetek gitu kan, itu cuman 30 cm lah gitu kan, berarti 0,3 meter, berarti 5 diminus 0,3 berarti 4,7. Nah, kalau kita tahu range-nya itu 4,7 meter, maka kita nggak bakal nyebrang di situ kan, ya nggak? Karena kita tahu di situ ada yang 5 meter. Misalkan kita nggak bisa renang ya, misalkan. Kalau bisa renang mungkin mau dalam apapun mereka berani-berani aja kalau nggak arusnya gede gitu kan. Nah, misalkan kita nggak bisa renang, misalkan. Oke. Nah, itu adalah kenapa kita perlu memahami tentang ukuran dispersi, dan ini ada rumus dispersi itu, deviasi itu berarti maksudnya gimana? Deviasi itu deviasi nilai individu data terhadap rata-ratanya. Misalkan ini kan deviasinya kan X minus X bar. X bar ini kan adalah rata-ratanya kan. Nah, deviasinya itu adalah simpangan antara nilai individu, masing-masing nilai individu dari data sampel itu terhadap rata-rata sampelnya gitu kan. Baru dibagi N. Nah, simpangannya itu dirata-ratakan. Nah, kalau kalau varian itu dia dikuadratkan baru dibagi N. Kalau dia deviasi standar, rumus yang ini dikasih akar. Oke, silakan lanjutkan, Mbak. Ya, silakan untuk presentasi yang selanjutnya untuk menjelaskan. Ya, baik. Selanjutnya ada contoh deviasi rata-rata
yang dimana rumus dari contoh dari deviasi rata-rata atau mean deviation adalah sigma min X bar per N, di mana X adalah nilai dari setiap pengamatan, bar adalah rata-rata, dan N adalah jumlah pengamatan. Contoh soalnya yaitu jumlah cappuccino yang dijual di lokasi Starbucks di Bandara Orange Country antara jam 4 sampai jam 7 untuk sampel 5 hari tahun lalu adalah 20, 40, 50, 60, dan 80. Kemudian tentukan deviasi rata-rata untuk jumlah cappuccino yang dijual. Langkah pertama yaitu menghitung min, di mana min di sini dari 20 plus 40 plus 50 plus 60 plus 80 75 hingga rata-ratanya ada 50. Lalu langkah kedua yaitu mengurangi min atau 50 tersebut dari masing-masing nilai pengamatan yang dimana 20, 40, 50, 60, dan 80. Dan jumlah dari pengurangan tersebut adalah 10, 30, 10, 0, 10, dan 30. Dan jumlahnya adalah 80. Kemudian masuk ke langkah ketiga, jumlahkan perbedaan mutlak yang ditemukan pada langkah 2, kemudian dibagi dengan jumlah pengamatan. Jumlah perbedaan mutlak tadi yaitu 80, kemudian dibagi jumlah pengamatan yaitu 5, 80 dibagi 5 yaitu 16. Kemudian masuk ke varian dan standar deviasi, di mana rumus dari population variance adalah A kuadrat sigma X min U kuadrat per N bar, di mana varians dan simpangan baku tidak negatif dan 0 hanya jika semua nilai pengamatannya sama. Kemudian untuk populasi yang nilainya mendekati rata-rata, varians dan standar deviasinya akan kecil, dan untuk populasi yang nilainya besar dari min, varian dan populasi simpangan bakunya akan besar. Dan terakhir, varian mengatasi kelemahan rentang dengan menggunakan semua nilai dalam populasi. Kemudian dilanjutkan. Contoh variasi populasi dan deviasi standar populasi. Jumlah kutipan lalu lintas yang dikeluarkan selama 5 bulan terakhir Beaufort County, Carolina setiap Januari yaitu 19, Februari 17, Maret 22, April 18, Mei 28, Juni 34, Juli 45, Agustus 39, September 38, Oktober 44, November 34, Desember 10. Apa varians populasi? Varians populasi adalah variasi dalam statistik sampel dari sampel ke sampel. Langkah 1 adalah temukan rata-rata, langkah kedua temukan perbedaan antara setiap pengamatan dan rata-rata dan kuadratkan perbedaan itu. Langkah ketiga, jumlahkan semua perbedaan kuadrat yang ditemukan pada langkah ketiga. Langkah 4, bagilah jumlah perbedaan kuadrat dengan jumlah item dalam populasi. Sama dengan new sama dengan sigma X per N, sama dengan tambahkan semua jumlah yang ada pada data bagi 12 bagi bulan tersebut, itu 12 sama dengan 348 per 12 sama dengan 29. Kuadrat sigma sama dengan sigma per sigma kurung buka X min new kurung tutup pangkat 2 per N sama dengan 1
1488 per 12 sama dengan 124. Ini tadi dari mana hasilnya, Mbak? Langsung 1488. Jelaskan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Berarti contohnya misal, ini kan rata-ratanya 29, misalkan. Ya, Berarti pertama adalah, data pertama 19 dikurangi 29, dikuadratkan, ditambah, dan seterusnya gitu enggak? Atau gimana? Ya Pak, betul Pak. Jadi, untuk mencari simpangan ini, misalkan datanya itu, ini kan pertama 19, rata-ratanya 29. X ini kan nilai individu dari setiap data, atau nilai masing-masing pengamatan. Berarti 19 minus 29 dikuadratkan, ditambah 17 minus 29 dikuadratkan, ditambah 22 minus 29 dikuadratkan, dan seterusnya sampai 10 minus 29 dikuadratkan. Ketemunya adalah 1488 dibagi 12. Variannya adalah 124. Itu kan? ya, Nah, Pak. standar deviasinya tinggal diapakan? Dari tadi saya bilang kalau standar deviasi dari rumus varian ini tinggal diakarkan saja. Berarti kita tinggal mengakarkan 124 ini. 124 diakar, jawabannya berapa? Saya cek kalkulator dulu. Teman-teman nggak usah menghitung, orang ada kalkulator sekarang kok. 124 diakarkan ya. Akar. Kita jawabannya sekitar 11. Jadi standar deviasi 11. Oke, lanjutkan dulu, Mas. Varian sampel dan standar deviasi. Sampel standar deviation rumusnya adalah S akar sigma X min X bar kurung tutup pangkat 2 per N min 1. S pangkat 2 sama dengan artinya sampel varian nilai setiap pengamatan X sama dengan rata-rata sampel, N sama dengan nomor dalam pengamatan sampel. Sampel varian sama rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma kurung buka X min X bar kurung tutup pangkat 2 per N sama dengan 1. Contoh, upah per jam untuk sampel karyawan paruh waktu di Home Depot adalah $12, $20, $16, $18, dan $19. S kuadrat sama dengan sigma X, sigma kurung buka X min X bar kurung tutup pangkat 2 per N min 1 sama dengan 40 per 5 min 1 sama dengan $10 per dalam kuadrat. Oke. Lanjutkan aja dulu, Mas. Teorema Chebyshev dan aturan empiris.
probabilitas dari sembarang berubah acak X dalam selang keseimbangan baku dari rataan sekurang-kurangnya 1 min 1 per K kuadrat. Contoh untuk setiap Chebyshev theorem untuk setiap set pengamatan sampel atau populasi yang terletak di dalam K standar deviasi adalah pada K konstantanya yang lebih besar dari 1. 1 min 1 per K2 sama dengan 1 min 1 per kurung 3,5 pangkat 2 sama dengan 1 min 1 per 12,25 sama dengan 0,92. Contoh aturan empiris. Sebagai bagian dari program penjaminan kualitas perusahaan baterai Autolight melakukan pengujian masa pakai baterai yang diproduksinya untuk sebuah baterai alkalin di sel tertentu. Rata-rata masa pakaiannya adalah 19 jam. Masa pakai baterai mengikuti sebuah distribusi normal dengan standar deviasi 1 jam 20 menit. Jawab pertanyaan berikut. Terdapat di antara dua nilai beberapa masa pakai dari sekitar 68% baterai. Terdapat di antara dua nilai beberapa masa pakai dari sekitar 95% baterai. Terdapat di antara dua nilai. Mas, suaranya hilang, Mas. Apa, Pak? Suaranya hilang. Nah, sekarang udah jelas lagi. Terdapat di antara dua nilai berapa masa pakai semua baterai. Kita dapat menggunakan hasil dari aturan empiris untuk menjawab pertanyaan ini. Sekitar 68% akan habis masa pakainya antara 17,8 dan 20,2 jam. Diperoleh dari 19 kurang lebih 1,2 jam. Sekitar 95% akan habis masa pakainya antara 16,6 dan 21,4 jam, diperoleh dari 19 plus min 2 atau 1,2 jam. Hilang lagi suaranya, Mas. Masih belum. Masih belum, Pak? Udah. Semua baterai akan habis masa pakainya antara 15,4 dan 22,6. Oleh dari 19 kurang lebih 3 atau 1,2 jam. Ya, Pak. Oke. Saya bantu menjelaskan aja ya. Jadi ketika misalkan balik lagi ke yang slide nomor 11. Slide nomor 11, Mbak. Coba ya. Nah, di sini kita bisa lihat, coba diturunin. Apa bedanya varian dan standar deviasi? Kalau varian itu variasinya kuadrat, variasi kuadrat. Jadi cuman rata-rata deviasi dikuadratkan. Itu kan. Nah, itu ketemunya adalah 124. Itu kan. Nah, apakah 124 itu bisa menggambarkan data? Padahal data di sini itu 19, 17, 22, 18, 28, dan seterusnya. Kenapa kok simpangannya ini variasinya ada 124? Kan kita nggak bisa langsung terapkan ke dalam data. Gitu kan. Misalkan tadi tuh kita mau nyebrang, kedalamannya ada
sampai 5 meter, tiba-tiba variasinya bisa sampai 15 meter. Apakah 15 meter itu bisa menggambarkan simpangan di dalam kali itu? Enggak, gitu kan. Kalau rata-ratanya itu cuma 1,5 meter, tiba-tiba harus simpangannya atau standar deviasinya atau variannya 15 meter, berarti ada yang 15, ya gimana gitu kan. Makanya ini perlu dikuadratkan, diakarkan. Nah, kalau diakarkan ini jawabannya 11. Ternyata ketika di standar deviasi atau standar deviasi itu diperoleh dari diakarkan, ini jawabannya 11. Jadi standar deviasi itu simpangan yang sudah distandarkan dengan unit datanya ini. Jadi kita bisa langsung terapkan di dalam datanya ini, gitu loh. Kalau misalkan simpangannya 11, berarti maka misalkan datanya kan 29. Ada data yang nilainya itu sampai 11 dibagi di minus 29 berapa? Di minus 18. Ada data yang lebih juga dari 29 plus 11, misalkan berapa? 40 gitu loh. Dan kenyataannya di sini juga ada, memang kan 19 ada, yang di atas 40 juga ada gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau kita merujuk pada ini kan coba nomor 13. Ternyata sebaran sebuah data di dalam kumpulan data itu, mau sampel atau populasi, ketika dia terdistribusi normal, maka kita bisa katakan bahwa ini nggak bisa digedekan, Mbak. Saya nggak bisa lihat. Gedein lagi, terus lagi. Nah, sekarang arahin ke gambar kotak yang apa ini, warna abu-abu itu, warna gelap itu saja. Nah, ternyata teman-teman fokus di kurva ini. Kurva yang kayak lonceng itu. Ternyata ketika sebuah kumpulan data itu terdistribusi normal, ada lonceng, 68% dari datanya, misalkan jumlahnya 100 datanya, berarti 68% dari 100 itu berapa? Berapa? 68% dari 100 itu berapa, teman-teman? 68, Pak. Oke, 68. Berarti kalau jumlah datanya 100, berarti sekitar 68 data itu nilainya itu di antara rata-rata plus 1 standar deviasi. Plus minus 1 standar deviasi. Berarti rata-rata minus 1 standar deviasi dan rata-rata plus 1 standar deviasi. Itu 68 datanya. Kemudian 95 datanya, 95% berarti 95 datanya itu berkisar antara rata-rata plus minus 2 standar deviasi. Dan hampir 100%-nya itu rata-rata ditambah plus minus 3 standar deviasi. Maksudnya begitu. Ini maksudnya penjelasannya ini begini, begitu. Kalau dijelaskan dengan contoh adalah seperti ini. Itu saja. Silakan dari kelompok 2 untuk mungkin membuka pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Jika nggak ada, kita akhiri aja ya. Kita juga udah lumayan nih 1,5 jaman. Silakan ditutup, Mas Rizky. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan materi hari ini. Terima kasih dan saya apresiasi karena baik. Kemudian teman-teman ini menggunakan PowerPoint yang saya share itu ya di
draft itu ya? Ya enggak? Iya, Pak. Ada dari Bapak juga. Oke. Nanti itu aja. Teman-teman untuk presentasi berikutnya, teman-teman bisa ambil yang PowerPoint itu, ikutin aja yang ada di situ. Misalkan apa pembahasannya, contohnya, rumusnya, ikutin aja, ikutin aja apa yang ada di situ. Oke. Terus mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin bisa saya absen dulu.